Hola, salam fans Garuda. Salam sehat panjang umur sekeluarga untuk teman-teman di sana dan tak lupa wajib hukumnya kita biasakan mengucap salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana yang hanya dengan satu-satunya warisan budaya tak benda hasil giveaway dari UNESCO dengan maksud mereka supaya nggak lagi ngerecokin budaya orang. Kabar lawak hari ini datang dari tetangga seberang yang setelah baru satu kali aja menang lawan Vietnam, itu pun digendong sama imigran anta beranta, langsung merasa dirinya sebagai negara yang paling disegani di Asia. Apalagi sejak mereka diajak ke Java cuma buat jadi ladang nambah poin tim-tim Asia Tengah doang, tapi pamer kemana-mana sambil nyenggol-nyenggol kita. Kira-kira seperti apa bunyinya? Nah, inilah bukti tim Harimau Malaya semakin disegani di Asia. Search, trust me bro. Sumbernya percaya aja lah sama gua. Kurang lebih beginilah bunyi klaim sepihak dari medianya. Benarkah dakwaan ini? Atau ini hanya cubaan menggugat kestabilan Harimau Malaya yang kini semakin disegani di Asia? Disegani di Asia nggak tuh katanya? Mari kita lanjut videonya. Ia mungkin mempunyai agenda tersendiri untuk mencipta keraguan terhadap kebangkitan semula Harimau Malaya yang kini berada pada tahap prestasi terbaik dalam tempoh sedekat. Kita tidak menolak kemungkinan ada pihak yang tidak senang melihat kemajuan pasukan kebangsaan kita. Dalam tempoh kurang setahun, Malaysia berjaya mencabar gergasi Asia, mengumpul skuad yang kompetitif. Tiga kata lucu. Malaysia berjaya mencabar gergasi Asia. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau dikatakan itu Malaysia berhasil mencabar gergasi Asia, artinya itu adalah Malaysia berhasil menantang atau memberi perlawanan kepada Vietnam yang dianggap sebagai raksasa Asia. Karena gergasi itu artinya raksasa. Nah, yang dimaksud raksasanya ini adalah Bani Nguyen. Bisa-bisanya yang kayak gini dibilang gergasi Asia. Secara baru sekali menang lawan Bani Nguyen ya, itu pun langsung dianggap sebagai raksasa Asia. Ya siapa lagi raksasa Asia, orang yang baru dia lawan itu Bani Nguyen. Jadi di mata Bani Sarapan, cukuplah Bani Nguyen sebagai raksasa Asia. Emang udah bener-bener another level dah wahamnya. Nah, oleh karena itu sebagai tetangga yang baik, kita sekali-kali nyenengin mereka lah. Kita iyain aja apa yang mereka bilang. Nah, karena itu media kita mengatakan bahwa tim nasional Malaysia ini nggak bercanda. Makanya Java sampai ngajak mereka buat kelinci percobaan. Ketika akun se-Asia Goal berusaha nyenengin mereka, ya otomatis lah netizen kita komen dan nyautin di situ dengan bilang, buat apa gak bercanda kalau emang India begitu? Dijawablah sama mereka, endon, tak habis-habis buat hal. Takut sudah si Konoha. Padahal media kita tuh memuji mereka loh. Tapi begini balasan mereka. Nampak sangat mereka tengah ketar-ketir. Indon biasalah, satu dunia dah tahu sikap mereka. Itu FIFA Indon, Federation Indon The Football Association. Maksa banget bikin singkatan. Itulah kenapa netizen kita jangan mudah ke-trigger dan jangan mudah baper ketika mereka berusaha mancing-mancing ya. Ya secara lah kita ini udah terbiasa main di ronde ketiga, yang mana secara tidak langsung sama aja ketika di ronde ketiga kemarin kita melakukan trial dengan tim-tim elit Asia, dan 3 diantaranya adalah langganan Piala Dunia, dan salah satu diantaranya telah kita kalahkan. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk panas cuma gara-gara Piala Java. Nah, sekarang kita berada di round 4 untuk memperebutkan 1 jatah tiket ke Piala Dunia, sesuatu yang mungkin sulit buat mereka capai hingga bila-bila masa. Dan juga jangan kegeeran buat seberang, nggak ada sejarahnya kita nih koyak cuma gara-gara korang main di Java. Dan dengan begitu langsung muncullah kewahamannya dengan mengatakan, mantap, auto semifinal Piala Asia. Baru uji coba udah setara Arab, Bahrain, Australia, dan Jepang katanya. Mantap, Malaysia. Dan gak sah rasanya kalau gak sambil ngecilin kita dengan bilang Indonesia cuma main lawan Kuwait dan Lebanon. Yalah, Indonesia udah kena reject Malaysia dan Jerman kan? Pergi lawan Lubnan dan Kuwait sana, main jauh. Jangan tanya yang gak ada. Jangan tanya yang gak ada di kualifikasi Piala Dunia. Cukup kualifikasi Piala Dunia saja sudah cukup baik. Nah, terus gak berhenti-berhenti jumawa sama pamernya. Timnas Garuda dah ada friendly ke? Kalau belum ada, coba call Timur Leste Laos. Dia orang available tuh. Dan di counter lah sama netizen kita. Kita nggak perlu uji coba karena kita udah di round 4. Yang Malaysia nggak akan pernah sampai di posisi itu sampai kapanpun. Atau kalau bahasa mereka, nggak bakalan bisa sampai situ hingga bila-bila masuk.
Nah, ini salah satu komentar yang gak ngotak nih. Dia bilang Indonesia emang begini. Kalau bicara mereka saja yang betul, mereka saja yang hebat. Kuat segala macam ya besar. Tapi kalau hebat, masa sama Jepun aja 06? Bisa tuh kayak dia ketemu Jepang aja. Sama seperti Ape Kokori, mereka aja yang benar. Hebat tapi kenyataannya 6-0. Nggak bisa melihat negara jirannya maju. Yang Malaites akan hadapi di laga Asia Tengah Java ini nanti raya rata ranking FIFA di bawah 100 dunia. Ternyata lebih hebat daripada timnas Indonesia. Satu percobaan yang baik untuk timnas Malaysia. Ini baru mental pejuang, berani keluar dari zona aman. Bukan macam negara tuh, cekap paling mental pejuang. Nak keluar zona aman pun kecut. Indonesia ikut turnamen Oceania aja. Beda kelas katanya. Iya sih, emang kita beda kelas sama tim yang masih adu nasib cuma buat sekedar main di Piala Asia. Meletes boleh, bukan IQ 78 nih bos. Semua nak komplain, kami realistik. Uji coba dulu. Kenapa King Indo tak mewakili ASEAN? Kata King Kang, gak diajak nih. Ini toh kompetisi yang levelnya satu tingkat di atas Piala Dunia. Wah, sayang sekali Indonesia tidak ikut. Bisa-bisanya dia bilang Java di atas Piala Dunia. Indo uji coba sama Timor Leste dan Brunei aja katanya. Let them cook, biarkan mereka memasak. Kasihkan langsung pialanya buat King Malay katanya. Ya auto di counter lah sama netizen kita. Pura-pura kaget aja. Wah. Diundang coba buat jadi bulan-bulanan anggota lokal. Juri kunci turnamen itu yang tertera di gambar berikut ini. Ada yang penasaran sama Sejil kayaknya. Akankah Harimau Malaya bisa menahan rudal Khaybar Second? Patut kita nantikan. Itu pun kalau emang mereka ketemu sama tim Meli Iran ya. Semua itu dengan catatan Irannya kalau memang turun dengan skuad utama. Walaupun memang itu FIFA Matchday, cuma tetap aja berkaca dari sisa 2 pertandingan kemarin, itu Iran sama sekali nggak menurunkan skuad utama ya. Paling cuma Mehdi Taremi doang. Sisanya bener-bener skuad pelapis semua. Karena apa? Mereka butuh regenerasi, mereka butuh mematangkan kedalaman skuad. Makanya kemarin sempat mereka kalah sama tuan rumah Qatar ya kan. Abis itu kesusahan buat ngalahin 10 orang Korea Utara doang di kandang sendiri. Dan baru bisa nyetak gol di pertengahan babak kedua. Hasil di 2 laga akhir yang kurang mengenakan itu diakibatkan karena memang mereka sedang melakukan rotasi untuk memaksimalkan tim pelapis demi kedalaman dan juga regenerasi. Sederhananya karena memang mereka juga udah lolos, apalagi mereka juga udah pernah ngerasain dapetin piala kaleng ini, bahkan mereka lah yang keluar sebagai pemegang titel pertama kejuaraan ini. Jadi buat apa menu-menuhin skuad utama buat laga nggak penting ya kan? Jadi wajar kalau bagi mereka menurunkan skuad pelapis untuk mempersiapkan backup tim utama nantinya. Di event yang jauh lebih penting daripada sekedar piala kaleng Java. Pun hal yang sama juga bakal dilakuin pastinya sama Uzbekistan yang juga sudah lolos ke Piala Dunia. Apalagi sistem regenerasi mereka yang juga lumayan bagus ya. Pastinya pemain-pemain muda mereka juga bakal dicoba nih di Piala Kaleng Java ini untuk bisa menjadi backup pelapis tim utamanya kelak. Jadi jangan heran kalau misalnya di Piala Kaleng Java nanti kedua tim ini tidak bermain maksimal, apalagi pada saat lawan tetangga kita. Bukan memang tetangga kitanya yang bagus, emang merekanya yang lagi gak serius. Jangan bandingin kualitasnya dengan level round 3 kemarin. Betul, mereka juga nggak mau kehilangan poin, tapi kan beberapa pertandingan diantaranya ada yang nggak masuk FIFA Matchday. Yang kurang lebih poinnya itu masuk kategori FIFA Match A yang artinya setara AFF. Makanya poinnya kecil, dan nggak ngaruh juga buat dua tim ini kehilangan poin sekecil itu. Di saat itu mereka kehilangan poin pun nggak ada masalah. Yang penting mereka melakukan rotasi untuk regenerasi. Nah, info-info realistis kayak gini biasanya mana diterima sama IQ di bawah rata-rata. Yang penting diajak Java dan pamer kemana-mana. Tapi biar gimana pun, Iran dan Uzbek tetaplah tim yang kuat di Asia. Kalau mereka main serius walaupun pakai pelapis, maka selamat datang di area pembantaian. Tunjukkan kau bisa peringkat pertama dari bawah grup. Peringkat pertama dari bawah grup gak tuh? Segini dulu video dari saya, dan untuk teman-teman semua yang menyukai counter seperti ini, jangan lupa push like-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari fans Garuda. Serta untuk teman-teman yang ikhlas, jangan lupa juga untuk mendukung admin dalam bentuk super thanks agar bisa lebih semangat lagi dalam membuat counter narasi seperti ini. Baiklah, terima kasih telah menonton, dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video. Pernah ucap hello pergi kau melambai,
Harimau, 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 harimau Melaya tak pernah hancur hati, otaknya bersepai. Harimau, 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 harimau Melaya